kita berangkat. Hello everybody, kembali bersama dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk melihat situasi Kota Tulungagung di tengah gempuran badai corona. Nah, seperti kawan-kawan ketahui, saat ini saya sedang keliling-keliling Kota Tulungagung. Nanti akan saya ajak juga kawan-kawan semua masuk belusuan ke jalan-jalan yang ada di Tulungagung. Saya akan tunjukkan seperti apa kondisi Kota Tulungagung dalam situasi social distancing saat ini. Seperti kita ketahui, saat ini pemerintah masih menghimbau, bahkan mewajibkan setiap warga negara untuk social distancing atau menjaga jarak satu sama lain, jangan berkerumun. Ya, kalau seperti saya ini motoran solo riding nggak masalah sih. Yang penting jangan nongkrong ngumpul-ngumpul bareng-bareng rame-rame ngopi ke kafe, nggak boleh. Ya, ini demi kebaikan kita bersama kawan-kawan. Mari kita jalankan dengan baik tanpa ada merasa berat hati, karena kalau kita kena bukan kita aja yang susah, tapi lingkungan sekitar kita ikut susah nantinya. That's okay. Seperti kita ketahui bersama, saat ini jalan-jalan di Kota Tulungagung cukup lengang kan. Nggak terlalu rame juga, nggak terlalu sepi, tapi cukup lengang lah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung cukup mematuhi tentang himbauan social distancing dari pemerintah ini. Nah, adapun saat ini situasi di Indonesia tentang COVID-19 yang saya baca tadi dari sumber covid19.kemenkes.go.id, ya, ini ada 4.489 spesimen yang telah diterima. Dan dari jumlah 4.489 spesimen yang diterima itu ternyata 3.443 spesimen dinyatakan negatif atau 76,7%-nya negatif. Nah, dari sekian banyak yang positif itu ternyata 1046 terkonfirmasi positif corona. Dari yang telah masuk loh ya, itu total se-Indonesia 1046 terkonfirmasi corona, 87 orang meninggal. Saya sangat prihatin. Semoga mereka semua berbahagia di alam sana. Yang 46 orang sembuh, 913 dalam perawatan. Sedangkan untuk Jawa Timur, menurut info covid-19 jatimprof.go.id, saat ini di Jawa Timur ada 66 pasien terkonfirmasi positif corona, dan ada 267 orang yang PDP, pasien dalam pengawasan, dan 3.781 orang dalam pengawasan. Kabar terbaru, Kabupaten Kediri dan Gresik menyusul masuk zona merah. Sebelumnya Blitar sudah masuk zona merah, dan ternyata menyusul Kabupaten Kediri dan Gresik masuk zona merah. Dan untuk Kota Tulungagung sendiri, saat ini kita telah menerima data dari info covid19.jatimprof.go.id ya kawan-kawan, yakni total 410 ODP, 26 PDP, dan 0 yang terkonfirmasi. Ya, syukur puji Tuhan. Untuk Jawa Timur ini kota Kediri dan Tulungagung masih aman. Sedangkan yang zona merah Kabupaten Kediri dan Blitar, menyusul juga Gresik. Semoga aman-aman saja. Ya, ini seperti kawan-kawan ketahui semua, ini semua juga berkat kepatuhan masyarakatnya sendiri ya, bahwa dalam kondisi social distancing mereka cukup patuh, jaga jarak. Tak terlepas juga dari takdir juga, karena ada juga yang sudah patuh tapi tetap terkena juga, nggak bisa disalahkan juga. Bukan berarti yang kena itu karena nggak patuh, ya nggak juga, karena ada juga petugas bank yang kena juga di Jakarta. Apakah dia nggak patuh? Nggak juga, karena memang rawan sekali. Meskipun kita patuh, kita beli sesuatu juga tetap pakai uang. Kita pegang sesuatu, pegang barang ini itu juga
apapun yang kita pegang, baik barang, uang, dan lain-lain, kita tidak pernah tahu itu ada virusnya atau tidak. Ya ini kalau orang Jawa ngomong itu bejo bejan lah, namanya pagebluk bejo bejan. Jadi kita tetap berdoa saja, mendekatkan diri padanya, jangan sampai kita terkena dari sengatan virus corona inilah, karena memang virus ini adalah lawan yang tidak terlihat. Semoga setiap kita bisa dianugerahi kekuatan, kesehatan, dan tidak sampai terkena wabah ini. Ini adalah wabah yang benar-benar sangat berat bagi kita. Jadi semoga saja setiap kita dianugerahi kesehatan. Nah, seperti kawan-kawan ketahui, Kota Tulungagung keliling-keliling sampai jalan yang nggak terlalu gede juga sepi ya. Ya memang karena kondisinya social distancing. Kita semua berharap wabah ini segera usai. Nah ini kita jalan terus, nggak terlalu rame kan, ya sepi. Masyarakat tetap sih keluar karena memang mereka punya kebutuhan, ya pasti yang memang ada butuh ya pasti keluar dan butuh beli sesuatu. Tapi yang jelas mereka kan bukan datang untuk beli ini itu terus nongkrong gitu kan, enggak. Karena memang sebaiknya ditahan dulu untuk jalan-jalan, untuk kalau sekedar jalan-jalan enggak masalah, tapi sebaiknya ditahan dulu untuk berwisata dan lain-lain, sehingga jangan sampai kita terkena virus ini gitu. Ngumpul-ngumpul itu dikurangi memang, karena memang kalau dulu sih ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang beda, kebalikannya, kita bercerai selamat, kita ngumpul bahaya. Terus oke, ini alun-alun seperti ini situasinya, alun-alun Kota Tulungagung. Sepi banget kan? Karena memang ada himbauan dari pemerintah bahwa dari Pemkot Tulungagung pun juga memberikan himbauan supaya jangan sampai nyebar virus coronanya. Jadi alun-alun kota pun ditutup. Ya memang saat ini situasi yang tidak mengenakan. Banyak saya bertemu dengan para driver Grab, Gokar maupun driver ojol itu sambat sehari paling dapat 2. Kalau waris itu sehari cuma dapat 4 katanya. Sangat luar biasa berat kondisinya. Jadi nggak salah kalau ternyata Pak Jokowi memberikan keringanan, memberikan instruksi pada bank melalui OJK supaya mereka semua diberi keringanan, kelunakan kredit dan penurunan bunga selama 1 tahun. Ini memang bukan tahun-tahun yang mengenakkan bagi mereka, karena situasi seperti ini kalau mereka terus dikencet utang juga akan kasihan, mereka nggak akan sanggup bayar. Yang ada nanti akhirnya bukan jatuh karena corona, tapi ekonomi bisa jeblok gara-gara, lebih parah lagi karena masalah ekonomi gitu loh. Jebloknya Indonesia nanti bukan karena corona tapi masalah ekonomi. Jadi sebelum itu terjadi, Presiden Jokowi sudah mengambil langkah antisipasi supaya jangan sampai pelemahan ekonomi ikut memukul beban berat. Jadi setelah corona ditambah beban ekonomi nanti ganda. Ya meskipun sekarang beban ekonominya sudah terasa bagi setiap warga masyarakat, tapi jangan sampai jeblok terlalu berat gitu loh. Seperti itu yang diharapkan. Nah ini kita ketahui bersama, nggak terlalu rame juga kan, jalan-jalan terlalu, ya cukup lengang lah. Ini memang kawan-kawan semua sengaja saya ajak ke Kota Tulungagung untuk meliput, karena supaya kawan-kawan yang dari luar negeri yang berasal dari Tulungagung tapi saat ini sedang merantau di luar negeri bisa mengetahui, oh seperti ini loh situasi kota kesayanganku, sehingga mereka yang lagi cemas dengan kampung halamannya ternyata cukup melegakan loh. Situasinya nggak terlalu pelik seperti yang saya kira gitu. Ini tujuan saya memberi liputan informasi pada kawan-kawan semua ini.
Meskipun sebenarnya juga liputan seperti ini nggak cukup aman juga buat saya, tapi nggak masalah lah. Yang penting saya social distancing tetap saya jaga, tapi saya bisa memberikan informasi yang positif bagi kawan-kawan semua. Yang penting kan saya nggak ngumpul-ngumpul nih. Himbauan pemerintah tetap saya jalankan. Seperti ini yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya kawan-kawan. Dukung terus saya berkreasi. Kedepan akan terus saya update situasi terkini mengenai COVID-19 ini di kota Kediri maupun kota sekitar Kediri yang mungkin saya singgahi, sehingga kawan-kawan semua mendapatkan informasi yang valid, yang cukup melegakan. Seperti apa sih situasinya di kota kelahiran, kota asal kawan-kawan semua gitu. Saat ini yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah Kabupaten Kediri, karena Kabupaten Kediri ternyata sudah masuk zona merah menyusul Blitar. Sebelumnya Blitar masuk zona merah, sekarang Kabupaten Kediri masuk zona merah. Apalagi di Kediri juga rumah sakit rujukannya ada di Kabupaten Kediri, bukan di kota Kediri, di Kabupaten Kediri. Jadi begitu ada zona merah ya agak deg-degan juga ya bagi mereka yang tinggal di Kabupaten Kediri. Tapi that's okay lah, Kabupaten Kediri itu luas banget loh, dia nyebar mengelilingi kota Kediri. Jadi tidak serta-merta menyebut Kabupaten Kediri masuk zona merah langsung semuanya langsung cemas warganya, enggak. Karena Kabupaten Kediri yang berada di barat sungai itu jauh banget dengan Kabupaten Kediri yang jaraknya di timur sungai seperti di Gunung Kelot. Waduh, itu pucuk sama pucuk, itu ujung sama ujung. Atau yang ada di barat sungai di daerah Banyakan itu, atau di daerah Taroan, itu jauh banget kalau dibandingkan dengan jarak yang ada di Kandangan. Itu waduh luar biasa, jauhnya luar biasa. Jadi nggak semudah itu, jangan sampai ada kawan-kawan yang berasal dari Kabupaten Kediri juga langsung cemasnya luar biasa begitu tahu Kabupaten Kediri zona merah. Bolehlah kita itu waspada, cemas itu boleh sebagai rasa waspada supaya kita tetap aman, tapi jangan terlalu berlebihan lah, itu nggak baik juga. Kita tetap yakin aja bahwa kita juga aman-aman saja. Social distancing himbauan dari pemerintah maupun Kemenkes itu tetap kita jalankan, dan tak lupa kita terus berdoa padanya supaya jangan sampai dihinggapi virus-virus gak bener ini. That's okay kawan-kawan, sekian dulu vlog dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Kedepan akan terus saya update informasi-informasi terkini bagi kawan-kawan semua dalam keluyuran-keluyuran motoran-motoran saya. Nanti habis usai, saya ajak kawan-kawan untuk touring lagi ke destinasi-destinasi keren yang ada di Indonesia. That's okay, see you!